Saudara, oknum Brimob Polda Maluku yang menganiaya pelajar hingga tewas di Kota Tual ditetapkan sebagai tersangka. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Bribda MS dipindahkan ke Ambon dan ditahan di Bit Propam Polda Maluku untuk menjalani pemeriksaan intensif. Tersangka juga akan menjalani pemeriksaan kode etik dan profesi Polri. Sebelumnya, dua siswa Madrasah Sanawiyah AT dan NK diduga dianiaya oleh Bribda MS usai dituduh sebagai pelaku balap liar. Terlapor yang sebelumnya terlapor ini kita naikkan menjadi tersangka, penetapan tersangka. Nah, karena kalau melihat gelar, kita yakinkan bahwa terlapor ini sudah masuk dalam unsur tersebut. Terpidananya jalan dan akan monitor serta perkembangannya akan disampaikan ke keluarga terkait kode etiknya. Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto menegaskan anggota Brimob tersangka kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian terancam sanksi dipecat dengan tidak hormat. Sidang etik profesi akan dilakukan pada Senin 23 Februari. Sementara pada proses hukumnya, berkas perkara akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Dia itu pecat. Jenderal, percepatan penanganan kasus ini apakah ada tekanan dari Mabes Polri atau? Oh enggak, kita menyadari bahwa tindakan tersebut tidak bisa ditolerir, tindakan kekerasan apapun. Ya, itu sejak awal sudah saya arahkan seperti itu. Jadi ini adalah bentuk tanggung jawab hukum yang diberikan kepada kita. Ya, meskipun itu adalah anggota kita, kita tidak diskriminasi untuk melakukan penindakan. Seorang pelajar Madrasah Sanawiyah di Tual, Maluku dianiaya oknum anggota Brimob usai dituduh sebagai pelaku balap liar. Tewasnya korban memicu amarah warga hingga mendatangi markas Brimob Tual. Menurut sang ayah, korban dan kakaknya mengendarai motor pada Kamis pagi dan melintas di Jalan RSUD Maren, Kota Tual. Di jalan itu, anggota Brimob Polres Tual sedang berpatroli cipta kondisi dan mendapat informasi adanya kegiatan balap liar. Saat korban dan sang kakak melintas, salah satu anggota Brimob memukul korban dengan helm, sehingga korban terjatuh dari motor. Sempat mendapat perawatan di rumah sakit, namun nyawa korban tak tertolong. Sang ayah membantah kalau anaknya terlibat balap liar dan meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Dari rumah itu sekitar jam 6:30 itu saya larang, nggak boleh kemana-mana. Tapi keluar rumah mereka sudah jalan, saya larang. Tapi setahu saya itu mereka nih jalan aja, mereka berdua aja. Oke. Jalan ke rumah kemarin langsung balik. Oke, artinya dugaan balap liar menjadi alasan terduga pelaku ini melakukan penganiayaan itu tidak benar? Oh, itu tidak benar, tidak benar, tidak benar, tidak benar. Dari hasil gelar perkara, Polres Tual menetapkan Bribda MS sebagai tersangka. Secara paralel, proses pidana terhadap Bribda MS ditangani Polres Tual, sementara proses kode etik ditangani Bit Propam Polda Maluku. Kapolri pun menjamin penindakan hukum hingga kode etik kepada pelaku akan berjalan transparan. Sudah diproses ya, saat ini sedang dalam pendalaman penyelidikan dari proses yang ditangani oleh Polres, diasistensi oleh Polda ya, kalau tidak salah, saat ini sedang berjalan. Saya kira hal-hal yang seperti itu kita transparan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta polisi menjamin tak ada intimidasi terhadap keluarga dan korban. KPAI menyebut, kakak korban juga harus mendapat pendampingan psikologis hingga rehabilitasi. Jangan sampai ada intimidasi dalam bentuk apapun yang nanti akan terjadi di keluarga ini. Karena, mohon maaf, KPAI mencatat ketika kasus yang melibatkan dengan oknum aparat penegak hukum, kami selalu mendapati bahwa keluarga juga mengalami intimidasi.
ya dari pihak yang mungkin mereka tidak tahu dari mana, tetapi intimidasi itu ada. Sehingga di dalam kasus ini mohon sekali semua bisa terbuka. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan anggota BRIMOB di Tual, Maluku. YLBHI meminta kasus ini diusut tuntas dan meminta reformasi Polri secara menyeluruh. Kita sangat mengecam atas tindakan brutal dari anggota BRIMOB ya di Tual di Maluku. Meninggalnya Arianto dan kekerasan oleh anggota BRIMOB ini bukan sekedar hanya peristiwa biasa, tapi dipandang peristiwa yang sangat sering berulang. Harus ada secara serius reformasi di bidang kelembagaan dan kultural, di mana kita harus bersama-sama mendesak untuk menghilangkan praktik kekerasan, praktik militerisme, ya, militerisasi kekerasan di tubuh kepolisian. Harus dievaluasi total, mulai dari rekrutmen, dari pendidikan, dari bagaimana bersikap ya. Oknum BRIMOB yang jadi tersangka ditahan di Bitpropam Polda Maluku untuk diperiksa terkait pelanggaran kode etik dan tindak pidana. Tim Liputan, Kompas TV.